Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ahmad Armada 7. Saya menemukan salah satu video, ini potongan pendek. Saya udah nonton videonya yang full, berjam-jam itu. Sudah saya tonton berapa kali, 3 kali kalau nggak salah. Walaupun di luaran, ada video yang dipotong-potong untuk sesuatu hal lah, mungkin untuk mengartikan bahwa Sayyid Bahar ini unggul dalam persidangan. Sebenarnya tidak. Kalau nonton full, kita akan tahu ini antara saksi persidangan kasusnya Sayyid Bahar yang berkata soal kasus itu, dan hal ini saksinya tuh banyak. Salah satu saksi yang didatangkan yaitu Kiai besar dari Garut, Kiai Aceng Mujib. Ini bisa dibilang kiai tersohor di Garut, ya, yang sangat bisa dibilang apa ya, jagoan juga sesungguhnya. Dan sebenarnya dia jagoan betulan. Dia di Garut ini bisa dibilang sangat terkenal menyisir gerakan-gerakan khilafah, gerakan-gerakan intoleran radikalisme. Bahkan di persidangan itu juga Kiai Mujib mengatakan Sayyid Bahar ini seorang ulama yang intoleran. Dan hebatnya Kiai Mujib ini, yang dalam persidangan ini terdakwa dan timnya kewalahan. Itu menurut saya. Dan ini sudah saya duga, karena sebelumnya saya sudah nonton sidang yang lainnya. Saya menduganya apa, nanti jika Kiai Mujib sudah datang jadi saksi, pasti akan seru. Ternyata betul. Saya paham karena Kiai Mujib ini orang yang cerdas, Kiai kawakan, pengasuh pondok pesantren yang besar. Pasti dia tidak mudah untuk dikalahkan. Jadi gini, di dalam persidangan itu ada hal-hal yang bisa dibilang sangat apa ya, kalau kita sebagai orang Islam menontonnya nggak pas lah, karena banyak perkataan-perkataan atau bisa bilang intonasi kata yang keras. Ini saksinya ini Kiai Mujib, pengasuh Ponpes Al Fauzan Garut. Nah, di sidang itu ada beberapa hal yang bisa dibilang lucu, tapi ini mengena sekakmat lah seperti itu ke Sayyid Bahar. Dan ini juga bisa dibilang kesalahan Sayyid Bahar mempertanyakan soal itu. Sebenarnya banyak, walau ada beberapa bisa dibilang apa ya, kata-kata yang nggak pas lah, tapi Kiai Mujib tidak terpancing sama sekali. Bahkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang bisa menjebak itu pun tidak mempan. Dan Kiai Mujib saat ditanya hal-hal yang bisa dibilang jauh dari konteks permasalahan, dia menolak. Saya nggak bisa bayangkan jika posisinya ini bukan di persidangan. Di persidangan saja Kiai Mujib ini otaknya tuh satu, kepala satu, yang dilawan tuh beberapa kepala. Tapi mampu membuat terdakwa dan tim kewalahan. Kalau saya nilai ini ya, persidangan itu, saya nonton beberapa persidangan lainnya. Kalau yang persidangan ini saya tonton, ya bisa dibilang Kiai Mujib ini memenangkan persidangan. Seperti itu. Lalu ada beberapa potongan di luar itu seakan-akan Kiai Mujib sekak mata. Apa sesungguhnya kalau nonton penuh tidak. Dan seperti biasa, Kiai NU itu santai, bahkan duduknya pun santai. Itu nyata loh. Dan Kiai Mujib ini bisa dibilang wow gitu loh. Walaupun di persidangan ada beberapa hal yang bisa dibilang panas. Yang panas itu ya sebelah sana. Kalau Kiai Mujibnya santai gitu loh. Santai beliau itu. Dan ini ada satu video yang bisa dibilang lucu. Saat saya nonton, saya tertawa juga itu. Tapi betul apa yang dikatakan Kiai Mujib ini. Logis dan tepat. Sekaligus ciri khasnya Kiai NU. Dan soal hasil sidang nanti itu urusannya hakim, bukan urusan kita, urusan siapapun, tidak, urusan hakim yang menangani kasus ini. Dan ini dia videonya, bisa bilang apa ya, membuat Sayyid Bahar mati kutu. Karena apa? Salah bertanya. Ini dia videonya. Berkumpulan manusia itu berkerumun bukan, Kiai? Saya mau tanya mantu. Ya belum tentu.
Belum tentu. Belum tentu. Kumpul itu dari 3 itu. Ya, Kalau kumpul kumpul jamaah. ya, kata jamaah kan? Ya. Berarti perkumpulan maulid itu belum tentu berkerumun. Ya, belum tentu. 3 orang kumpul, mufrad 1, tasniah 2, jamaah 3 ke atas. Kalau kerumunan itu kan kumpulan orang banyak. Di dalam aturan itu pun kan nggak boleh. Nah, kan nggak apa-apa kalau hanya 2-3 orang. Nggak boleh, itu kan kerumunan orang banyak. Pemahamannya lebih dari 3. Pada umumnya ihtifalul maulid An-Nabi Syarif sallallahu alaihi wasallam di Indonesia itu berkumpulan kerumunan apa enggak? Pada umumnya Ya kerumunan. Kita jawab ibadah. Kerumunan kan? Ya. Ijtima'un nas kan? Ilatnya apa? Ilat orang datang maulid itu apa? Ya banyak tuh. Satu aja maksudnya. Satu aja, cukup satu. Ya karena mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai, salah satunya dari sekian banyak, salah satunya karena mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu ilatnya, iya kan? Ya. Itu ilatnya. Nah, terus antum ini masih maulid nih, karena yang antum permasalahkan adalah masalah maulidnya. Penyelenggaraannya, penyelenggaraan maulid, jadi orang ditangkap itu yang dipermasalahkan. Saya nggak mengatakan maulid. Saya sepakat apa yang disampaikan Habib itu sangat sepakat maulid. Tapi penyelenggaraan maulid ditangkap itu. Maksud saya profesional begitu ya. Berarti ilatnya adalah apa tadi menurut satu yang antum? Ya, mahabbah. Nah, berarti kalau orang yang datang ke sana dengan niat berkerumun dapat ilat mahabbah nggak? ya kalau maulid Ada mas maulid berkerumun. Setiap maulid itu pasti berkerumun pada umumnya. Tapi setiap berkerumunan belum tentu maulid, betul nggak? Berkerumun dangdut, berkerumun orkes, kan begitu. Betul. Tapi namanya maulid pada umumnya udah pasti berkerumun. Betul kan? Nah, ilat orang datang maulid karena mahabbah cinta kepada Nabi, ya kan? Mengharap mengharap dapat pahala, dapat syafaat dari Rasulullah, begitulah intinya. Ya kan, dari sekian banyak ilatnya. Nah, kalau orang datang ilatnya untuk berkerumun, dapat pahala nggak? Ya kalau hanya untuk berkerumun ya tidak. Nah, itu jawaban saya, itu yang saya tunggu. Jadi kalau tujuannya memang mencintai baginda Rasul ya dapat pahala. Kalau hanya berkerumun ya Kalau ilatnya berkerumun tidak dapat pahala. ya. Ya, kalau ilatnya untuk maulid dapat. Ya maksudnya kan kesana itu misalnya datangnya. Iya, enggak, ini saya nanya. Kalau ilatnya maulid, kalau ilatnya karena maulid, berarti dapat pahala. Ya. Iya, benar kan? Kalau ilatnya hanya untuk berkerumun saja, ya nggak dapat pahala. Ya. Nah, saya bertanya, kebanyakan orang datang menghadiri acara maulid itu untuk berkerumun atau untuk niat cinta kepada Rasul? Tidak tahu. Saya harus tanya, kamu niatnya apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Masa harus garis bawah itu niatnya maulid? Saya tidak tahu. Bagaimana? Siapa yang tahu? Begini.